Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizilia, NIM saya 1911210163, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2H, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mata kuliah Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah Bahasa Arab. Yang pertama, apa pengertian dari isim dan contoh dari isim beserta terjemahannya. Pengertian dari isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, dan tempat. Contoh-contoh dari isim beserta terjemahannya. Yang pertama, manusia. Contoh dari manusia yaitu mar'atun yang artinya wanita. Yang kedua, tumbuhan. Contoh dari tumbuhan, rumanun yang artinya delima. Yang ketiga, hewan. Contohnya jamalun yang artinya unta. Yang keempat, benda mati. Contohnya kursiun yang artinya kursi. Yang kelima, tempat. Contohnya bayitun yang artinya rumah. Yang keenam, sifat. Contohnya mujtahidun yang artinya rajin. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu isim ghoiru munsorif dan contoh dari isim ghoiru munsorif beserta terjemahannya. Isim ghoiru munsorif adalah isim yang tidak boleh ditanwinkan, walaupun dalam kaidah umum isim yang tidak diberikan alif lam di awalnya harus diberikan tanwin di akhirnya. Contohnya, yang pertama untuk nama perempuan, Fatimah yang ditulis Fatimatu. Yang kedua, untuk nama laki-laki, contohnya Hamzah yang ditulis Hamzatu. Yang ketiga, nama asing non-Arab, contohnya untuk manusia dan nama tempat. Ya, contoh untuk nama tempat, yang pertama Surabaya, yang kedua Baghdad. Sedangkan contoh untuk nama manusia Ismail dan Ibrahim. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu isim mudzakkar dan contoh dari isim mudzakkar beserta terjemahannya. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan kepada jenis kelamin laki-laki. Contoh dari isim mudzakkar beserta terjemahannya adalah yang pertama, nama laki-laki yang penulisannya berakhiran ta marbuto. Contohnya Hamzatu yang artinya Hamzah. Yang kedua, untuk penulisan nama laki-laki yang tidak berakhiran ta marbuto. Contohnya Ahmadun yang artinya Ahmad. Kemudian ada pula untuk hewan. Contohnya bakorun yang artinya sapi jantan. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan apa itu isim mu'anats dan contoh dari isim mu'anats beserta terjemahannya. Isim mu'anats ini ialah isim yang berkebalikan dari isim mudzakkar. Isim mu'anats ini ialah isim yang menunjukkan kepada perempuan atau betina berupa manusia atau hewan. Contohnya yang pertama, untuk perempuan ialah untuk nama wanita Fatimatu yang artinya Fatimah. Yang kedua, untuk hewan contohnya bakorotun yang artinya sapi betina. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan isim mudzakkar dan isim mu'annats. Cara membedakan kedua isim tersebut ialah dengan terlebih dahulu kita mengetahui kelompok-kelompok isim mu'annats. Jika tidak termasuk ke dalam kelompok isim mu'annats, maka dapat kita kelompokkan ke dalam kelompok isim mudzakkar. Berikut ini saya akan memaparkan kelompok-kelompok dari isim mu'annats. Yang pertama, manusia atau hewan berupa perempuan atau wanita. Contoh untuk manusia, mar'atun yang artinya wanita. Sedangkan contoh untuk hewan, bakorotun yang artinya sapi betina. Kemudian yang kedua, kelompok dari isim mu'annats yang kedua, nama yang digunakan untuk nama wanita.
Contohnya Maryamu yang artinya Maryam. Kemudian kelompok isim mu'annats yang ketiga adalah isim yang berakhiran ta marbuto. Contohnya madrosatun yang artinya sekolah. Yang keenam, saya akan menjelaskan apa itu isim nakiro, contoh dari isim nakiro beserta terjemahannya, dan bagaimana harokat akhir dari isim nakiro. Pengertian dari isim nakiro adalah isim yang penunjukan bendanya belum jelas atau belum tentu, bisa dikatakan masih umum. Contoh dari isim nakiro beserta terjemahannya adalah kitabu yang artinya buku, di mana buku yang dimaksud belum jelas apakah buku itu. Kemudian, harokat akhir isim nakiro adalah menggunakan tanwin atau doma taid. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan apa itu isim ma'rifat, contoh dari isim ma'rifat beserta terjemahannya, dan mengapa harokat akhir isim ma'rifat berubah. Pengertian dari isim ma'rifat adalah isim yang penunjukan bendanya sudah jelas benda apa yang dimaksud. Contohnya, Alkitabu yang artinya buku itu. Buku itu yang ditunjuk sudah jelas apakah buku yang dimaksud. Serta terdapat penerjemahan kata itu yang mengakibatkan isim itu sudah jelas. Kemudian, mengapa harokat akhir isim ma'rifat berubah? Contohnya, kata yang di depannya terletak tanwin, apabila di depan kata ditambahkan alif lam, maka saat membaca tanwin dihilangkan. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan isim ma'rifat dan isim nakiro. Cara membedakannya ialah dengan terlebih dahulu kita mengetahui atau mengenal kelompok isim ma'rifat. Bila tidak termasuk ke dalam isim ma'rifat, maka dapat kita kelompokkan ke dalam isim nakiro. Yang mana kelompok isim ma'rifat itu ialah nama orang, nama kota, nama tempat, dan nama daerah. Kemudian juga isim yang berawalan alif lam, kemudian harokat akhirnya itu menjadi doma, sedangkan isim nakiro tidak menggunakan alif lam di awalnya. 9. Saya akan menjelaskan apa itu jumlah fi'liyah serta apa saja syarat-syarat jumlah fi'liyah dan contoh jumlah fi'liyah dengan ketentuan fa'ilnya muzakkar. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang terdiri dari fi'il atau kata kerja. Kemudian syarat-syarat jumlah fi'liyah adalah minimal terdiri dari fi'il atau kata kerja, kemudian disertai dengan fa'il atau subjek. Contoh dari jumlah fi'liyah dengan ketentuan fa'ilnya muzakkar adalah in kotoha farhatu, yang artinya farha telah berhenti. 10. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah serta syarat-syarat jumlah ismiyah. Contoh dari jumlah ismiyah beserta terjemahannya dengan ketentuan isimnya muzakkar. Contoh jumlah ismiyah beserta terjemahannya dengan ketentuan isimnya muannats. Dan saya akan menjelaskan bagaimana harokat akhir dari kata jumlah ismiyah. Yang pertama, pengertian dari jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Sedangkan syarat-syarat jumlah ismiyah minimal terdiri dari muftada dan khobar. Muftada itu sendiri artinya isim yang terletak di awal atau di depan dan diawali dengan alif lam di depannya. Sedangkan khobar ialah kata setelah muftada, berfungsi sebagai penjelas dari muftada itu sendiri. Kemudian contoh jumlah ismiyah beserta terjemahannya dengan ketentuan isimnya muzakkar. Contohnya hamzatu sahirun, yang artinya hamzah menawan. Harokat akhirnya menggunakan tanwin atau doma tain. Kemudian contoh jumlah ismiyah
beserta terjemahannya dengan ketentuan isimnya mu'annas. Contohnya, Zukirotu humazabatun, yang artinya Zukira sopan. Harokat akhirnya menggunakan tanwin atau domatain. Sama saja seperti contoh dari jumlah ismiyah dengan ketentuan isimnya muzakkar. 11. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il lazim dan contoh dari fi'il lazim beserta terjemahannya dengan ketentuan fa'ilnya muzakkar. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan objek, di mana pelakunya melakukan suatu pekerjaan untuk dirinya sendiri. Contoh dari fi'il lazim beserta terjemahannya dengan ketentuan fa'ilnya muzakkar. Contohnya, Roja'ah Muhammadun, yang artinya Muhammad telah pulang. Yang terakhir, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il mutta'adi dan contoh dari fi'il mutta'adi beserta terjemahannya dengan ketentuan fa'ilnya muzakkar. Fi'il mutta'adi adalah fi'il yang memerlukan objek atau fi'il yang pelakunya melakukan atau mengerjakan sesuatu pada orang lain atau pada benda. Contoh dari fi'il mutta'adi beserta terjemahannya dengan ketentuan fa'ilnya muzakkar. Contohnya, nazawal abun nafizah, yang artinya ayah telah membersihkan jendela. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.